Komisi 9 DPR RI mengkritisi tata kelola pengawasan obat yang belum maksimal. Komisi 9 menilai perlu dilakukan pemeriksaan obat-obatan secara berkala untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian takaran bahan obat yang menjadi penyebab kasus gagal ginjal pada anak. Kemenkes menyebutkan kenaikan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA di Indonesia hingga bulan November 2022 mencapai 325 kasus dengan 178 anak meninggal dunia, 100 anak sembuh, dan 47 anak dirawat. Kasus ini banyak ditemukan pada anak dengan kelompok umur 0 hingga 5 tahun. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuene menyoroti tata kelola pengawasan obat yang masih belum maksimal. Untuk itu, Feli meminta agar pemeriksaan kandungan obat-obatan bisa dilakukan secara berkala untuk mencegah ketidaksesuaian takaran bahan baku. Kita kembali lagi ke tata kelola. Yang menjadi tanggung jawab ini siapa? Apakah ini lemahnya pengawasan atau apa? Nah, ini kita harus telusuri terus. Jadi yang saya lihat tadi, kalau dari adik tanya seperti tadi, tentunya lemahnya pengawasan ya. Tentunya lemahnya pengawasan dan memang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini bukan cuma di awal, tapi ada waktu-waktu tertentu secara periode tertentu kita harapkan diambil lagi sampelnya. Apakah itu sama seperti pemeriksaan pertama atau justru sudah berubah? Ini kan penting ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apakah karena oknum tertentunya dia punya boleh dibilang bukan kelemahan ya, apa istilahnya? Mungkin lalai ya. Oknum tertentu yang masuk dalam produksi obat itu lalai dalam ukuran-ukuran zat-zat tertentu. Ini kan kalau kita ada pemeriksaan secara berkala, ini akan menjadi awas bagi mereka. DPR RI juga mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Praktik Apoteker guna memberikan kepastian penyelenggaraan kefarmasian, kewenangan, dan penyediaan obat yang aman bagi masyarakat sehingga peredaran obat berbahaya dapat dicegah. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina berpendapat, sektor kesehatan harus segera berbenah akibat dampak kasus gagal ginjal akut pada anak. Ia menambahkan, peredaran obat yang dikonsumsi oleh masyarakat harus dipastikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Arzeti mendorong adanya keharmonisan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan apoteker guna memperketat pengawasan terhadap obat-obatan di Indonesia. Menurutnya, profesi apoteker merupakan ujung tombak pendistribusian obat kepada masyarakat. Arzeti berharap rancangan Undang-Undang Praktik Apoteker dapat segera dibahas dan diselesaikan untuk memberikan kepastian bagi para apoteker dalam menjalankan kewenangan serta fungsi peredaran obat dan memperbaiki sistem kefarmasian nasional. Mereka mengeluarkan aspirasi yang tentunya ini merupakan serapan yang baik yang akan menjadikan acuan bagi Komisi 9 di mana kita akan membuat undang-undang apoteker. Jadi aspirasi ini tentunya menjadi landasan penting agar kita bisa mendapatkan undang-undang yang memang berkompeten. Karena ujungnya di sini adalah bagaimana obat-obatan itu betul-betul bisa menjamin mutu, keselamatan, keamanan, dan juga ujungnya adalah untuk kesehatan masyarakat kita secara paripurna. Seperti itu kan pembahasan yang memang kita serap aspirasi di hari ini. Ya, sebetulnya kan ada tupoksi masing-masing, boleh dikatakan kalau kita melihat secara gamblang, PPOM mungkin punya kepentingan dan kebijakan sendiri di mana mereka berbahasa, mereka memiliki ahlinya juga dalam hal pengawasan untuk obat-obatan dan juga makanan. Nah, apoteker juga merasa bahwa kami juga sangat berperanan penting nih untuk meramu, memberikan obat-obatan kepada pasien karena yang merupakan garda tonggak untuk pendistribusian obat kepada pasien itu penentunya adalah kami, pihak apoteker seperti itu. Mungkin di sini bahasa yang kita sampaikan ada penyelarasan, harmonisasi. DPR RI menegaskan pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan suatu yang mutlak harus dilakukan. Untuk itu,
perlu segera dilakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan yang diusulkan oleh Komisi 9 DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.